Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka lagi di kelas ini, tentu saja pada mata pelajaran matematika. Dan tepatnya hari ini kita sudah masuk pertemuan keempat. Kita juga akan masuk bab baru pada hari ini. Kita akan belajar di bab logika matematika. Nah, sebelum masuk coba saya cek dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran supaya tidak mengulur waktu yang cukup lama. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang logika matematika. Dan pada bab ini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada negasi, yang kedua ada konjungsi, ketiga implikasi, keempat biimplikasi, dan yang kelima yang pertama negasi, dua konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, ada beberapa pengantar terlebih dahulu yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalimat terbuka dan apa itu pernyataan. Pernyataan adalah, ada yang tahu? Oke, biar cepat langsung saya jelaskan saja ya. Bahwa pernyataan adalah sebuah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu benar atau salah. Sedangkan kalimat terbuka adalah sebuah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya dan harus kita selidiki terlebih dahulu. Nah, supaya lebih paham saya beri contoh ya. Untuk pernyataan nih, contohnya pernyataannya seperti ini kalimatnya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, pernyataan ini atau kalimat ini merupakan sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya adalah benar. Oke, sampai sini paham? Oke, saya lanjut ya. Kemudian saya berikan contoh kalimat yang kedua seperti ini. 2 ditambah 3 sama dengan 7. Saya ulangi, 2 ditambah 3 sama dengan 7. Itu juga merupakan sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya adalah salah. Karena 2 ditambah 3 adalah 5, bukan 7. Kemudian contoh kalimat terbuka itu seperti ini. 2 ditambah X sama dengan 7. Nah, kita belum tahu apakah kalimat ini benar atau salah, sehingga itu disebut dengan kalimat terbuka. Kita harus selidiki dulu. 2 ditambah X, berarti X itu kita substitusi atau kita ganti dengan nilai berapa sehingga 7, berarti 5. Semisal X-nya itu 5, berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka pernyataan tersebut dinyatakan sebagai pernyataan yang benar. Artinya kalimat tersebut itu disebut kalimat terbuka, karena kita akan bisa tahu sebuah kalimat itu bernilai benar atau salah, atau istilahnya kita tahu nilai kebenarannya setelah kita selidiki atau kita cek. Jadi bedanya di situ ya. Oke, langsung saja kita masuk ke 5 pembahasan yang sudah saya janjikan tadi di awal. Yang pertama kita akan bahas tentang negasi. Negasi itu apa sih? Negasi itu bisa disebut juga dengan ingkaran. Mengingkari berarti berlawanan begitu ya. Singkatnya seperti itu. Misalnya dia benar, maka negasi atau ingkarannya adalah salah. Jika salah, maka ingkarannya benar. Simpel ya. Nah, lambang dari negasi itu seperti huruf strip ya, seperti ini. Dia seperti keriting. Kemudian yang pokok pembahasan yang kedua itu adalah konjungsi. Pokok pembahasan 2, 3, 4, dan 5 itu adalah dalam bahasa Indonesia sering disebut kata hubung. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kata hubung yang pertama itu disebut dengan konjungsi. Dalam bahasa Indonesia itu konjungsi itu adalah dan lambangnya seperti huruf V terbalik. Jadi seperti ini bentuknya ya, seperti ini. Itu konjungsi dan konjungsi ini memiliki tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu kita misalkan ada pernyataan satu kita lambangkan P dan pernyataan kedua kita lambangkan dengan Q. P itu tabel kebenarannya benar-benar salah-salah, sedangkan Q benar-salah, benar-salah. Lalu yang perlu kalian pahami adalah kata kuncinya seperti ini. Ketika konjungsi atau dan, dia akan bernilai benar ketika kedua pernyataannya itu benar. Jadi P-nya benar, S-nya benar, maka dia bernilai benar. Selain itu bernilai salah. Kata kuncinya cuma seperti itu ya. Dia akan bernilai benar ketika keduanya benar. Oke.
Kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah disjungsi atau disjungsi itu dalam bahasa Indonesia itu kata hubung atau. Dia lambangnya seperti huruf V, seperti ini lambangnya, kebalikan dari konjungsi tadi. Dia juga memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran dia, kata kuncinya adalah dia akan bernilai salah ketika keduanya salah. Artinya P-nya salah, Q-nya juga salah. Lanjut yang ketiga adalah implikasi. Maksud saya pokok pembahasan yang keempat itu implikasi. Dia adalah kalimatnya jika titik-titik maka. Maksudnya gini, saya contohkan pernyataannya adalah jika saya lapar maka saya akan makan. Nah misalnya gitu ya, itu adalah contoh pernyataannya dan lambangnya itu seperti tanda panah. Oke, itu implikasi. Kata kunci tabel kebenarannya adalah dia akan bernilai benar, dia akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salahnya. Jika benar maka salah itu baru salah, yang lainnya benar. Kemudian kata kunci pokok pembahasan kita yang kelima yaitu diimplikasi. Jika dan hanya jika. Contoh pernyataannya seperti ini. Saya akan pandai jika dan hanya jika saya rajin belajar. Nah, kata kunci dari tabel kebenarannya yang perlu kalian ingat itu, kalau diimplikasi, dia akan bernilai benar jika nilai kebenaran P dan Q-nya sama. Kalau berbeda, dia akan salah. Maksudnya seperti ini, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka benar. Tapi kalau nilai kebenarannya beda, misalnya P-nya benar, Q-nya salah, atau sebaliknya, itu akan bernilai salah. Nah, itu tadi pokok pembahasan yang kita bahas pada bab keempat, maksudnya pada pertemuan yang keempat, yaitu logika matematika. Ada 5 pokok pembahasan ya yang sudah saya jelaskan tadi. Ada negasi, implikasi, diimplikasi, konjungsi dan disjungsi, di mana keempat ini sering kita sebut dengan kata hubung. Oke, itu saja. Saya rasa karena waktu pelajaran kita juga sudah selesai, kita akan sambung pertemuan berikutnya. Jangan lupa bukunya dan catatannya diulas lagi di rumah supaya apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami semua. Oke, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.